Dan hari ini kita akan membawa kalian ikut melihat salah satu pengamalan sila Pancasila di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3. Nama saya Widya Yasmin. Saya Afra Malaika. Saya Adisi Rahayu. Di sini kami akan menampilkan video dokumenter mengenai pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah dengan judul Mengamalkan Nilai-Nilai Ketuhanan dalam Kehidupan Sehari-hari. Ikutin kegiatan kita terus ya. Sholat berjamaah di sekolah adalah salah satu bentuk nyata pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setiap hari, para guru dan siswa berkumpul bersama melaksanakan sholat berjamaah dengan penuh khusyuk. Di tempat yang sederhana, mereka menyatukan niat terhadap Tuhan yang Maha Esa, memohon petunjuk dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Kegiatan ini bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi juga pembentukan karakter. Dari saat berjamaah, tumbuh sikap disiplin, kebersamaan, dan rasa tanggung jawab. Siswa belajar bahwa iman bukan hanya urusan pribadi, tapi juga menjadi kekuatan bersama yang menuntun langkah dalam kehidupan. Dengan membiasakan ibadah bersama di lingkungan sekolah, kita menanamkan nilai-nilai luhur agama dalam jiwa generasi muda. Sesuai dengan semangat Pancasila, menjadikan mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam iman dan akhlak. Inilah makna sejati dari sila pertama Pancasila yang hidup dan tumbuh dalam keseharian kita. Ibu wa husnul hawatimi wa yustasqamamu. Kami akan mewawancarai Bapak Kepala Madrasah MAN 1 Kota Sukabumi yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abi. Pagi. Terima kasih banyak ya buat meluangin waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Afra Malaika dari kelas 11C dan rekan saya Adisti Rahayu dari 11C. Sebelum kita mulai wawancaranya, Abi bersedia nggak untuk melanjutkan wawancara ini? Siap, bersedia. Jadi buat wawancara pertama, apa makna sholat berjamaah di sekolah bagi Abi dan bagaimana kegiatan ini memiliki sikap atau kebiasaan Abi sehari-hari? Syukur alhamdulillah, menurut Abi kegiatan sholat berjamaah di MAN 1 Kota Sukabumi ini yang pertama perlu ditingkatkan, lalu yang kedua perlu dibiasakan, yang ketiga agar terbiasa dibawa ke rumahnya masing-masing. Otomatis yang ketiganya adalah dampak daripada pembiasaan itu. Menurut Abi, yang namanya sholat berjamaah itu adalah satu hal yang harus kita lakukan karena pahalanya pun beda dengan sholat sendiri. Munfarid tidak, tapi sholat berjamaah ini dilakukan bersama-sama dan pahalanya pun itu kan tinggi sekali, tahu sekali kan, ya banyak melebihi 40 derajat gitu ya. Nah akhirnya Abi punya kesimpulan, kalau kita hidup pengen benar, kalau kita hidup pengen istilahnya sesuai dengan perintah Allah, ya sholat jangan sampai ditinggalkan gitu kan. Karena apa? Karena sholat berjamaah ini adalah merupakan bagian daripada sosialisasi kita dan bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditanyakan oleh Allah ketika kita meninggal yang pertama adalah sholat dulu. Maka dari itu Abi sebagai kepala madrasah di MAN 1 Kota Sukabumi ingin sekali meningkatkan kualitas ibadah ini dengan melalui pertama ya sholat berjamaah. Itu tentunya. Untuk pertanyaan kedua, menurut Abi, bagaimana saat berjamaah mencerminkan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Sangat cocok sekali ya. Kalau misalnya kita tahu bahwa yang namanya Pancasila itu adalah merupakan ideologi ya, paham kita ya, karena Pancasila ini sangat cocok sekali dengan bangsa Indonesia, khususnya kita yang mayoritas beragama Islam gitu ya. Itu kan harus selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentunya pertamanya mungkin dengan melakukan sholat dulu.
terutama sekali kita bisa melakukan sholat berjamaah ya. Karena apa? Karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsa'il munkar. Artinya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita sholat sudah benar, kalau kita sholat sudah bagus, insya Allah kita akan menjadi umat-umat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diharapkannya tentunya. Itu karena apa? Karena bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tuh. Ada lagi? Sudah, mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaannya wawancara dari kami. Terima kasih Abi. Sama-sama. Luangin waktunya. Terima kasih juga. Mudah-mudahan kalian nanti bisa jadi orang yang sukses, orang-orang yang bisa mengamalkan perintah-perintah Allah ya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tidak meninggalkan sholat. Ya, itu aja mungkin. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat berjamaah bukan hanya kewajiban, Tapi jalan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya. Bersama Pancasila, kami menjadi pelajar yang